Kami kelompok 3, nama Marvel Franky Lisan. Saya akan menjelaskan fungsi tab formula dan Pak Melki Bobby Swart sebagai operator share screen atau eksperimen, dan juga Desi Puluhan untuk menjelaskan fungsi tab data. Fungsi tab formula adalah perintah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang digunakan pada dokumen atau merupakan menu inti di dalam mengelola aplikasi Microsoft Excel. Dan di bagian menu inilah fungsi utama dari Excel lebih ditonjolkan. Perlu kita ingat bahwa aplikasi Microsoft Excel adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data, aritmetika, dan statistik. Dari penekanannya lebih pada bidang dari tampilan share screen yang kita lihat bisa dijelaskan bahwa tab formula memiliki 4 grup icon, diantaranya function library, define name, dan formula auditing, dan calculation. Pertama, ini untuk function libraries. Grup ini berisi kumpulan icon aktif yang berfungsi untuk memasukkan formula atau rumus ke dalam lembar kerja. Rumus-rumus yang ada di Excel lumayan banyak. Perlu diketahui, grup ini juga memiliki beberapa icon aktif yang memiliki fungsi masing-masing seperti insert function. Insert function shortcut-nya bisa juga diketik dengan shift F3 ya. F3 berfungsi untuk memasukkan fungsi formula atau rumus ke dalam sel. Ada juga untuk insert auto zoom, shortcut-nya bisa diketik dengan alt plus tambah alt tambah sama dengan F3. Fungsi untuk melakukan perhitungan cepat, namun secara default fungsi ini hanya untuk formula zoom atau diartikan dengan tambah. Average, rata-rata, nilai terbesar, min, nilai terkecil, dan total angka. Untuk AutoZoom bisa dicontohkan dari Pak Melki. Ini merupakan contoh AutoZoom, jadi simpel saja. Kita bisa melakukan AutoZoom di mana aja yang berkaitan dengan sel yang ada di sini. Lanjut. Lanjut untuk recently used, fungsi untuk menggunakan formula yang pernah atau secara umum sering digunakan. Rumus yang pernah digunakan akan record pada komen ini. Contohnya di sini pernah Pak Melki pakai ya, ada beberapa rumus itu yang sebelumnya Pak Mel yang di recently used. Ya ada hanya lookup ya. Ya, lookup bisa. Ini untuk lookup ya. Nanti sebentar kita bahas terkait lookup. Ini kan masih recently saya. Oke, siap. Saya lanjut ya Pak Mel. Finansial berfungsi untuk masukkan fungsi formula atau rumus keuangan. Ini untuk rumus keuangan ya, teman-teman. Dan di sini Pak Mel bisa contohkan Pak Mel. Baik, untuk finansial biasanya karena ini fungsinya finansial jadi digunakan untuk berbasis keuangan. Ada dua di sini yang saya coba bahas, ini present value dan future value. Present value untuk menghitung nilai investasi saat ini, sedangkan future value untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Contohnya seperti ini target laba untuk PV atau present value laba tiap tahun, ini buat periodenya, ini presentasinya, tadi nilai investasi maksimum. Jadi ini masih minus ya. Nah, ini setelah kita akumulasikan ke sini, kita pakai rumus ABS, dia akan menjadi plus. Nah, kenapa dia untuk menghitung present value? Kita formulasikan. Coba kita lihat rumusnya di sini. Ini rumusnya. Nah, dia akan secara otomatis dia akan menghitung nilai investasi saat ini sama dengan ini, nilai akhirnya. Ini merupakan bilansinya. Yang kedua yaitu future value, menghitung investasi akan datang. Misalnya ini bisa 100 juta, ini periodenya, ini persentasinya, ini masih minus juga ya. Ini merupakan nilai investasi awal, sehingga nilai ini sama dengan nilai yang ada di sini. Ini merupakan nilai yang ditambah bunga diperhitungkan sebagai nilai investasi di masa akan datang. Seperti itu. Lanjut. Terima kasih Pak Mel. Saya akan lanjut. Untuk fungsi logikal, ini berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan logika atau analisa atau untuk menampilkan fungsi-fungsi Excel dalam bidang logika, yaitu melakukan perbandingan dengan
hubungan logis antara dua kondisi biasa terdapat pada format rumus VLOOKUP. Untuk format rumus VLOOKUP, silakan Pak Mel. Oke, untuk yang di logical sini, itu nanti di lookup dan preference maksudnya. Tapi kalau yang di logical sini saya coba menampilkan logika menggunakan fungsi if yang sudah kita pelajari sama-sama sebelumnya. Ini untuk mendapatkan kualifikasi, mendapatkan nilai akhir. Ini rumus-rumusnya, dan ini merupakan keterangannya juga masih menggunakan fungsi if. Dan juga ada yang namanya fungsi menggunakan and, logika or, logika not. Di mana misalnya ada tabel seperti ini, maka menggunakan jika menggunakan rumus if and, maka kategorinya akan muncul, dan selanjutnya or, dan selanjutnya dengan rumus if not. Jadi dia akan secara otomatis ketika kita tarik, dia akan hasilnya seperti ini. Jadi misalnya if n C33 kurang dari sama dengan 80, D33 kurang dari 150, maka dinyatakan lulus. Jika tidak demikian, maka tidak akan lulus. Begitu juga seterusnya. Lanjut. Terima kasih Pak Mel. Lanjut untuk fungsi teks berfungsi. Ini berfungsi untuk masukkan fungsi formula yang berkaitan dengan teks atau menampilkan fungsi-fungsi Excel untuk mengelola dan mencari teks yang tersimpan dalam suatu file. Ini bisa kita lihat di layar. Silakan Pak Mel. Fungsi teks sendiri, saya coba mengambil contoh. Ada left, right, mid, proper, upper, lower, and then. Nah, di sini ini merupakan fungsinya left sebelah kiri, ambil teks sebelah kiri, right sebelah kanan, mid-nya dari tengah teks, proper dari pertama teks menjadi kapital, yang upper semua menjadi huruf kapital, yang lower menjadi huruf kecil, sedangkan len mengetahui jumlah karakter di dalam teks tersebut. Ini contoh ini merupakan bagian kirinya universitas, di bagian kanan saya, nggak boleh dipisah ya. Kalau nggak dipisah dia nggak akan membaca. Terus mid-nya di bagian tengah ini warna ya. Beda nih rumusnya. Left 2,11. Di situ dia punya apa namanya? Ini nilainya ada 11 ya. 11 huruf. Terus ini right-nya ada 4 ya. Terus warna ada 5. Ini 2,12,5 ada 12 huruf di apa namanya? Sorry, bukan 12 huruf. Ke teks ke-12 dengan 5 huruf. Terus popper ini karakter pertama pada teks menjadi huruf kapital ini dirubah. Ini dia berubah kalau kita pakai rumus ini yang tadinya menjadi huruf besar di awal, upper menjadi huruf besar semua ya rumusnya. Terus lower menjadi huruf kecil semua, dan terakhir ini untuk menghitung semua jumlah karakter di dalam teks Indonesia Tanah Raya. Lanjut. Oke, lanjut untuk fungsi date and time berisi kumpulan untuk memasukkan fungsi formula yang berkaitan dengan waktu. Bisa kita lihat di layar. Ya, silakan. Oke, ini hanya beberapa contoh saja yang biasa digunakan dalam fungsi date and time. Ada now, ada banyak sih, cuma ini beberapa saja yang saya contohkan. Now untuk menunjukkan waktu dan tanggal saat ini, rumusnya seperti ini. Dan ini merupakan contohnya. Contoh tampilan dari, karena dia now berarti dia akan selalu menghitung waktu sehingga saat ini. Sekarang sudah tanggal 25 September 2021 pada jam 20:10 di waktu Papua. Ini today untuk menunjukkan tanggal saat ini sama dengan today rumusnya. Ini tanggal saat ini juga. Dia masih persen ya, percentage. Terus yang ini date untuk menunjukkan tanggal sesuai input. Ini rumusnya. Ini merupakan hasilnya. Terus ini date value untuk mengkomposisi tanggal menjadi nilai numerik sama dengan di rumusnya. Nah, ini dari teks ya, ini dirubah menjadi date. Terus yang ini date menghasilkan tanggal setelah atau sebelum sekian bulan. Rumusnya seperti ini. Ini hasilnya dan ini merupakan komparasinya. Jadi dia setelah dan ada sebelum ini, patokannya ada di sini. Di 12 bulan sebelum dan 12 bulan sesudah untuk untuk menghitung date ini. Ya, simpel saja. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Mel. Nah, kita lanjut untuk match entering. Fungsi ini berisi kumpulan formula yang berkaitan ilmu pasti dan trigonometri untuk menampilkan pilihan fungsi-fungsi Excel di bidang matematika
dan trigonometri. Kita lihat di layar, silakan Mel. Saya contohkan di sini ada harga barang elektronik ya. Ini barang elektronik harganya di sini. Dan saya mencoba menggunakan fungsi selling. Ada banyak sih, cuma beberapa saja. Selling, floor, run up, dan run down. Sementara untuk di selling di sini nilai yang yang saya tahu adalah 10. Jadi dia karena fungsinya untuk membulatkan angka puluhan ke atas angka terdekat berarti 10, berarti dia nilainya menjadi seperti ini. Dan untuk seterusnya juga dia akan menghitung sama seperti itu, dia akan otomatis. Dan berikut untuk floor adalah untuk membulatkan angka puluhan ke bawah angka terdekat. Jadi dia ke bawah angka terdekat dengan rumusnya dia C4 ini rumusnya tapi 50 ya, itunya formulanya ditambahkan di 50. Dan ini untuk membulatkan angka ratusan ke atas angka terdekat. Sementara toleransi tadi bicara toleransi ya, 10, 50 ini minus 2 karena dia ratusan. Jadi dia membulatkan angka ratusan ke angka terdekat. Round up, sementara untuk round down dia toleransinya adalah minus 3 karena dia angka ribuan, karena dia membulatkan angka ribuan ke bawah angka terdekat. Sehingga hasilnya untuk ini secara otomatis juga akan seperti ini ke bawah, tinggal ditarik aja. Kalau ini sudah jadi, tinggal ditarik aja ke bawah, dia sudah otomatis jadi. Demikian. Terima kasih Pak Mel. Kita lanjut untuk more function. More function ini berfungsi untuk memasukkan fungsi-fungsi formula lain sesuai kebutuhannya. Di situ tadi sudah ditampilkan oleh Pak Mel. Ada beberapa rumus ya tadi. Ada VLOOKUP, auto sum, bisa juga ditampilkan dan Pak Mel silakan. Mungkin more function saya coba tampilkan lookup dan VLOOKUP dan HLOOKUP. Karena ini kan more function kan iya, VLOOKUP dan yang ini ya. Coba tampilkan yang ini. Salah satu saja, ada sekian banyak. Ini merupakan tabel bantu. Sementara fungsi VLOOKUP sendiri bagaimana dia mencari nilai itu pada kolom secara vertikal, sementara untuk HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai kolom atau satu sumber lain secara horizontal. Itu bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP. Ini merupakan tabel bantu seperti ini. Ada nama barang, harga, satuan. Dia secara vertikal ya, sementara untuk HLOOKUP kode nama barang, harga, satuan dia secara kodenya secara horizontal. Nah, sementara untuk sini rumusnya ini kita menggunakan VLOOKUP seperti ini. Saya coba show formulanya. Ini rumusnya, kenapa dia ada string seperti ini? Ini artinya kita kunci ya stringnya. Dan ini angka 2 ini adalah dia berada di posisi yang kolom kedua. Jadi di kolom ini kolom kedua. 1, 2, 3, 4. Ini di rumusnya kalau kita lihat, kita bisa lihat di sini pakai menggunakan trace precedence. Kita bisa melihat alur untuk formulasi ini. Dari sini kali ini baru dia kita blok di sini, sehingga hasilnya adalah nama barang ini kita remove. Juga dengan ini jadi harga berada di kolom ke-3 dan satuan berada di kolom ke-4. Nah, ini untuk kalau ini secara ini tadi vertikal. Sementara untuk HLOOKUP kebalikannya dia secara horizontal, hanya mengganti ini saja rumusnya HLOOKUP. Kita coba cek lagi dia punya itu ya, alurnya dari mana. Jadi kalau dia nama barang, ini juga dia ada string ya, ini dikunci ke bawah supaya ke bawah ini tidak akan ada error rumusnya. Dikunci F11 ini ya, F11 baru di blok yang bagian ini ya, bagian ini, maka dia akan muncul sabun mandi di kolom kedua. Ini baris kedua dan seterusnya baris ketiga, baris keempat. Kita hapus saja ini. Ini hanya kita bisa melihat alur formulasinya dari mana. Ini merupakan contoh aja dari penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Lanjut, Marco. Oke, iya, beberapa contoh saja Pak Mel. Nah, ada banyak sekali rumus ya untuk di Excel. Kita lanjut untuk define name ya, define name. Ya. Secara umum, define name ini berfungsi untuk memberikan nama pada satu atau beberapa sel yang ada di sheet. Sheet itu
seperti di layar itu, damage entering, define name, dan trace. Kita lanjut pada settingan default nama sel akan selalu mengikuti headings. Misal sel terletak pada heading A1, misalnya ada pada heading A1, maka nama sel yang digunakan juga A1. Namun dengan define manager, sel bisa dinamai sesuai keinginan. Ada beberapa icon dalam grup ini. Salah satu di situ ada name manager, bisa juga dari dengan shortcut control F3. Icon yang berfungsi membuat, mengubah, dan mencari nama yang digunakan dalam workbook. Jika sebelumnya kamu pernah teman-teman menamai sel, dengan mengklik icon ini maka akan ditampilkan nama-nama tersebut. Bisa ditampilkan Pak Melki. Oke, ini sudah saya sudah saya formulasikan dengan menggunakan define manager. Yang pertama kita bisa dari sini, bisa dari sini. Karena ini sudah muncul semua ya, define name-nya sudah saya sortir semua. Sini ada si A, si B, si C. Ini jurusannya ya, prodinya, informasi. Harus dipakai underscore ya, karena kalau dia pakai selain underscore, maka dia tidak akan jadi itunya define name-nya. Si A, si B, si C, si D, si E, dan selanjutnya T, I, F, G, H, I, J. Itu dasarnya dari kita menggabungkan dua ini ya, dua tabel ini. Kita combine ke sini. Nah, mari kita coba lihat apa bedanya menggunakan name manager dengan menggunakan name manager. Kalau ini kita lihat bahwa rumus rata-rata, rumus maksimum, rumus nilai minimum dari sini ya. Ini masih harusnya ini average ya. Ini belum menggunakan yang saya ikut tadi. Masih ini ya, masih rumus average, masih rumus maksimum, masih menggunakan rumus nilai minimum. Nah, kita bedakan dengan hasilnya sama. Kita bedakan dengan menggunakan average misalnya untuk menghitung nilai rata-rata si sistem informasi dengan nama mahasiswa A. Di sini sudah ada, kita tinggal sama dengan average, baru dia akan muncul di sini seperti ini ya, average, number, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya yang jelas ini ya akan muncul, dan selanjutnya demikian juga dengan nilai minimum, nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, kita tinggal tarik ke bawah, ini sudah otomatis dia akan ini ya, jadi sesuai dengan yang sudah kita input di definer seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi lebih simple dengan menggunakan name manager. Lanjut Marco. Ya, oke. Terima kasih Pak Mel. Kita lanjut untuk define name. Seperti ini, seperti yang Pak Mel jelaskan tadi, itu sama ya. Sama untuk define name. Ini icon berfungsi untuk memberikan nama pada sel. Kita langkah saja ya Pak Mel. Pak Melki. Ya. Kita langkah saja untuk use in formula. Use in formula ini boleh memilih nama yang sebelumnya sudah digunakan di workbook dan menggunakannya pada formula di sel. Ini sudah di sini semua ya. Ini sudah ada di sini semua. Dia sudah muncul karena sudah saya buat itunya inputannya seperti ini. Dia akan muncul sama juga. Oke, terima kasih. Lanjut untuk read from selection. Ini bisa di-shortcut dengan control Shift F3. Icon yang berfungsi untuk membuat nama sel secara otomatis. Silakan Pak Mel. Nah, ini sudah kita di sini ya, karena dia sudah satu paket. Nah, dia sudah menjadi seperti ini. Yang bagian sini ya. Satu paket di sini dia. Oke, siap. Kita lanjut untuk formula auditing. Ini formula auditing secara umum berfungsi untuk menampilkan dan memeriksa serta melakukan edit formula yang digunakan pada suatu sel. Ada beberapa icon dalam grup ini yang tadi sudah dijelaskan di rumus lookup dan lookup tadi. Ini berfungsi untuk memperlihatkan sel yang dipengaruhi oleh sel lain dengan tanda panah. Seperti tadi ya. Atau mau ditampilkan ulang Pak Mel? Ya, boleh. Contoh saja langsung ini merupakan presiden. Jadi ini merupakan alur sehingga dia bisa tercreate-nya si nama barang ini. Kita show formulanya saja. Dia akan melacak dia. Dia akan melacak
alurnya dari sini ke sini, sorry, dari sini, sini kan, alurnya dari sini, terus dia akan ngeblok yang ada di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ketemu di sini dia. Seperti itu. Langsung saja dengan trace dependence nanti. Ini trace dependence malah itu trace dependence dia malah kebalikannya, dia biasanya alurnya kebalik ya ke trace dependence. Jadi apa namanya, untuk mendapatkan ini searah semua dia untuk trace dependence. Kita bisa remove di sini. Ini show formulanya, kita bisa error checking. So kita contoh ya, show formula ini untuk menghilangkan formulanya. Kita remove, apa namanya, precedence maupun dependence-nya. Kita show formulanya, semua formula apa namanya, tertampilkan atau terdisplay. Kita klik lagi ini, maka dia akan kembali lagi pada semula. Dan ini merupakan error checking ya. Jika misalnya dia errornya dia akan menampilkan the error check is complete for the entire sheet. Itu berarti completed ya, aman dia. Ini merupakan evaluasi formulanya. Seperti itu. Ini cuma mengevaluasi kalau formulanya sudah sesuai. Demikian. Oke, terima kasih Kak Melki. Berarti kita langsung saja ya di watch window. Ya, bisa Pak Mel? Lanjut, Marvel. Oke, kita langkah di watch window karena tadi ada beberapa yang sudah langsung dijelaskan untuk trace dependence, remove arrows, formula, error checking, dan formula. Kita lanjut untuk watch window. Watch window ini adalah icon yang untuk menampilkan kotak dialog yang berfungsi untuk mengawasi nilai beberapa sel saat dilakukan perubahan pada lembar kerja. Dipersilakan Pak Budi. Simpel aja kalau post window ini sifatnya kayak dia ngintip dia ya. Dia tinggal klik karena saya sudah buat itunya. Ada post window yang saya ambil dari rumusnya tadi. Dia akan muncul di sini ya, post window-nya. Kita bisa lihat di sini. Ini semua bisa diperkecil ya, size-nya sini. Oh, size, close, gitu. Kalau kita mau munculkan lagi, tinggal itu aja. Oke, ya berarti gampang mau Ya. untuk memonitor. Oke, kita lanjut untuk calculation. Calculation ini secara umum berfungsi untuk melakukan kalkulasi angka pada workbook. Ada beberapa icon dalam grup ini. Salah satu calculation berfungsi untuk menentukan kapan kalkulasi dilakukan. Ada juga calculate now, bisa kita shortcut dengan F9, berfungsi melakukan kalkulasi semua workbook saat diklik. Ada juga calculate sheet, ini bisa kita shortcut dengan shift dan F9, berfungsi melakukan kalkulasi pada sheet aktif saat diklik. Dipersilakan Pak Melki. Ya, kalau berbicara function option, berarti contoh misalnya ini kita ya, saya hapus dulu di otomatis, kita zoom aja, kita menggunakan fungsi zoom ya. Jadi artinya dia sudah secara otomatis. Ada kan yang kalau kita klik manual, maka otomatis dia akan secara manual. Di sini kita biasanya melakukan secara otomatis, secara fungsi otomatis. Ini berarti dia calculate sekarang, ini calculate sheet-nya. Ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, karena dia menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih.